lanjutkan ya. Iya Pak. Oke, maaf. Jadi terputus. Jadi kita akan lanjutkan tentang kisah Musa dan Harun tadi ketika mereka melakukan mukjizat. Ternyata Yanes dan Yambres yang ahli-ahli sihir tadi, mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi cara setan bekerja itu dengan menciptakan sesuatu yang hampir sama, yaitu tiruan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi kita harus hati-hati. Setan ketika dia menentang kebenaran, dia tidak membuat sesuatu yang menentang kebenaran itu, tapi justru membuat hampir sama, hampir mirip. Nah ini cukup berhasil dikerjakan setan dalam kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Jadi setan tidak buat singa, Yanes dan Yambres ahli-ahli sihir itu tidak buat untuk menandingi ayo besar-besaran singa ciptakan yang lain, tidak. Ini cara setan yang dipakai, yaitu caranya dia menentang kebenaran dengan menciptakan sesuatu yang sama, yang hampir mirip. Dan kebanyakan kita banyak tertipu dengan hal ini. Jadi musuh yang mengerikan itu bukan pocong, bukan. Musuh yang mengerikan dalam kehidupan kita bukan genderuwo dan lain sebagainya, bukan. Tapi apa? Setan selalu menawarkan sama baiknya, kayaknya. Dalam pemikiran kita sama baiknya, kayaknya. Tapi itu selalu membuat kita, mengelabuhi kita dalam kehidupan kita. Nah ini sangat mempengaruhi dan setan cukup berhasil dengan mengerjakan hal yang sama seperti ini. Dan ini roh akhir zaman. Kita harus perangi itu. Supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kita bersyukur kita sampai saat ini masih ada. Mungkin Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda sedang mengalami hal yang sukar dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak punya uang, mungkin kita kurang jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masih bisa mengangkat tangan, bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang kita kerjakan. Jangan maunya cepat-cepat. Tuhan belum tentu maunya seperti itu. Tapi iblis pakai ini. Iblis menciptakan sesuatu yang mungkin sama baiknya, tapi itu tidak, kayaknya saja, KW-nya. Dan kebanyakan kita jatuh di dalam jebakan si setan ini. Nah ini yang harus kita perangi dalam hidup kita di akhir-akhir zaman ini. Sehingga melalui kehidupan kita mau belajar. Malam hari ini kita belajar banyak. Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada kita, ayo jangan sampai hidup kita terus menguntungkan setan. Kita harus buat setan. Kalau orang Jawa bilang geluso, tahu apa? Kalau anak kecil sedang minta sesuatu nggak dibelikan kepada orang tua, dia nangis sambil duduk sambil nendang-nendang kakinya. Nah itu kalau bahasa Inggrisnya geluso. Tahu geluso ya, seperti itu. Nah kita harus juga bisa bikin setan seperti itu. Seperti anak kecil yang minta sesuatu dan dibelikan oleh orang tuanya sehingga dia nangis sambil nendang-nendang kaki di lantai. Nah itu kita harus belajar. Jangan sampai hidup kita, anak-anak muda secara khusus, kita sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita dikelabui iblis terus, setan terus. Nah ini roh akhir zaman. Mari kita belajar. Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada kita, akhir zaman, kondisi di akhir zaman itu adalah satu kondisi di mana masa yang sukar. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari ketika kita bisa masih berkata Tuhan terima kasih, bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala percaya, segala perkara dalam hidup kita.
Jadi jangan cepat putus asa, jangan cepat mengambil satu tindakan yang cepat sehingga kita marah dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan. Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita. Jangan sampai setan memperdaya kita dengan roh-roh duniawi, dengan cara-cara setan yang bekerja hampir mirip dengan kuasa Tuhan. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan hal itu. Dan ini roh akhir zaman yang perlu kita perangi dalam hidup kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi generasi penerus, generasi yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Jadi mari belajar malam hari ini. Jadi kesimpulannya, mari kita mau tetap percaya setia kepada Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar, kuasa Tuhan lebih hebat daripada kuasa apapun. Jadi ketika kita melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari pandang Tuhan terus dalam hidup kita, karena Dia Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua, dan amin buat kebenaran firman Tuhan.